Kali ini aku akan membuat, press on nails. Desainnya simpel-simpel Di aja, sini aku warnanya manik-manik. siapin dulu, Terus, ini warnanya aku dan mix ini warna hijau aku dengan mau warna kuning. bersihin Ini pakai warna-warna pastel brush sih. supaya tidak ada dipastikan residu-residu atau enggak debu-debu yang ada nempel di kuku palsunya. Jadi benar-benar biar higienis dan bersih. Oh ya, terus di sini aku langsung pakai masuk ke kutek ya, nggak pakai base coat dulu. Jadi langsung pakein kutek yang warna hijau pastel, lalu aku warnain lagi juga warna kuning pastel. Ini aku pakai kuteknya selang-seling yang warnanya, jadi nggak monoton, nggak warna hijau semua atau nggak warna kuning semua. Di sini warnanya selang-seling. Oh iya, cara gampangnya untuk ngoles kuteknya itu harus ada satu titik, terus menuju ke atas, lalu turun lagi ke bawah. Dilihat ya. Nah ini caranya aku untuk apply gel polishnya. Karena ini warnanya pastel, pastel itu tuh yang dikhawatirkan kalau misalkan terlalu kita tekan kuas kuteknya, itu bakal nanti jadi ada crack-cracknya gitu loh, kayak apa ya, serpihan garis-garis. Nah makanya di sini harus hati-hati banget. Terus juga olesinnya tangannya agak ngambang sedikit, jadi biar nggak ada tuh serpihan-serpihan atau enggak garis-garis yang tidak diinginkan. Di sini aku oles-oles dulu semuanya sampai 10 jari, lalu baru nanti aku masukin cure selama 60 detik. Lanjut lagi. Ini aku lanjut ke tangan satunya atau enggak ke kuku yang 5 jari ini. Oles-oles lagi. Dipastikan tidak ada garis-garis halus karena ini warnanya pastel. Lebih agak susah. Nah, sambil oles, tanganku ngambang tuh, lihat nggak? Jadi biar tidak ada garis-garis. Maksudnya aku supaya benar-benar sempurna. Nah ini udah semua nih. Aku cure 60 detik. Sambil nunggu ke cure, aku mau milihin dulu glitternya, karena ini aku mau pakai glitter dan itu bagus banget glitternya yang dari Richelle. Yang sering aku gunain itu glitternya warna gold, warna silver, sama warna kayak putih tapi ada glitter-glitternya. Dua ini yang paling sering aku pakai. Ini koleksinya aku manik-manik. Karena aku kurang suka ya kalau misalkan kutek di gambar itu tuh kayak kurang suka aku, dan aku juga kurang bisa. Nah aku lebih milih pernak-pernik gini untuk ditempel-tempelin ke kuku, jadi lebih praktis aja sih. Aku di sini mau nempelin yang bentuk love. Sebelum aku nempelin, aku pakai glitter dulu. Ini cara aku pakai glitter. Ini bawahnya aja yang aku glitterin, jadi atasnya tuh enggak. Terus aku glitterin lagi, atasnya juga enggak. Dan oh ya, glitter ini si Richelle ini teksturnya itu lebih kental. Jadi bukan pada umumnya kayak kutek biasa atau kutek yang ada manik-maniknya atau enggak ada glitter-glitternya. Nah ini beda, lebih agak tebel. Jadi harus hati-hati pengaplikasiannya, jangan sampai ada yang tidak merata. Karena harus benar dipastikan merata semua ya.
biar tidak ada gerenjel-gerenjelnya. Nah, ambil lagi glitternya. Nah, ini sekarang aku glitterin yang atas tapi yang bawahnya tidak. Jadi hanya sampai tengah aja, kayak ada gradasi gitu. Ini juga supaya biar bagus aja kelihatan gradasinya. Jadi untuk pengaplikasian satu kutek aja tuh udah oke, karena selalu aku timpanya sama glitter sih. Karena aku pengen cepet-cepet juga pertama, terus kedua juga harga jual press on nails-nya aku yang tidak terlalu mahal. Kan mungkin kalau misalkan dua kali pengaplikasian, terus ada base coat, terus akhirnya top coat, itu memakan waktu lama. Nah, jadi aku gunainnya untuk menutupi layer pertama, aku pakein glitter. Tapi kalau semisalnya yang kutek itu bener-bener tidak nempel dan itu harus berlayer-layer memang. Tapi aku pastikan hanya untuk satu layer aja, karena daya jual aku jual press on nails itu nggak mahal. Jadi ada harga, ada kualitas juga mungkin ya. Nah, setelah udah glitter, ini aku pakai lem. Lemnya dari Kiyomi. Ini tekstur lemnya itu kental juga, bukan yang cair gitu, kayak kental banget. Terus aku mau dipasangin di jempol. Lalu ambil dan dipastikan di tengah. Ini aku pakai pernak-pernik yang love. Satunya lagi. Dan sekarang tempel love-nya di tengah lagi. Ini nggak langsung aku cure ya, karena nanti di jari tengah aku mau ada bunga-bunga. Jadi nggak terlalu polos banget, cuman hanya glitter dan warna doang ya. Jadi ada pernak-perniknya juga biar cantik. Nah, ini aku cure 60 detik dulu, kita tunggu selama 60 detik. Oh ya, ini aku pakai kutek dari Peony. Ini peoninya yang udah halal ya, udah vegan. Terus juga aku pakai juga enzimer, aku pakai juga Rishal, Charziek untuk bikin press on nails. Tapi menurutku Charziek tuh bener-bener bagus sih, dari top coatnya, dari warnanya, dia tahan lama. Nah, ini udah selesai cure-nya. Aku mau tambahin lagi di tengah. Sini aku galau antara tengah atau jari manis ya. Tapi ku putuskan cocoknya di jari tengah aja deh. Nah, ini aku kasih lem. Nah, setelah diberi lem, nanti aku ambil yang bunga-bunga kecil gitu, manik-maniknya. Ini cara aku ya untuk pengaplikasian lemnya, cara-cara simple dan mudahnya aku lah. Kan beda ya kalau di tangan manusia, di tangan orang, atau enggak di press on nails gini, kuku palsu, ini kan beda banget gitu. Nah, ini caraku yang kalau press on nails aku ngerjainnya begini, simple, elegan, nggak mau bertele-tele, nggak mau berlama-lama juga, nggak mau banyak gambar atau lukisan-lukisan. Jadi aku lebih maininnya selalu aku bilang di glitter, terus kedua di manik-manik, dan yang ketiga di pengaplikasian warnanya di mix and match. Nah, ini masih dalam bentuk bunga-bunga aku aplikasiinnya. Dan di sini harus tahan nafas menurut aku biar sama aja gitu. Karena bunganya terlalu
biasa banget. Jadi aku mau dikasih di tengah-tengahnya bunga itu kayak dikasih titik-titik gitu. Nah ini aku kasih supaya bunganya kelihatannya nggak apa ya, nggak jelek aja gitu, biar enak dipandang lagi. Ini aku lagi kasih pengaplikasian yang di tengah. Ambil lagi. Maaf ya, ini tangannya nutupin deh, jadi nggak gitu kelihatan. Nah setelah semuanya udah, ini aku cure selama 30 detik. Nah ini koleksiku. Di sini tuh ada rainbow, ada teddy bear, ada pita, ada vintage, beda-beda deh. Hasilnya jadi kayak gini. Bagus kan? Tapi bentar. Ini aku agak ubah lagi karena kok kurang persisi ya. Apa ya, kurang pas gitu loh, kanan dan kirinya masih agak beda. Lalu aku cure nih 30 detik. Dan yang terakhir setelah cure itu pastinya di top coat. Ini nunggu dulu, sambil aku siapin top coatnya. Oh ya, ini aku punya nih dari Rosalind. Tapi nggak tahu kenapa bleber semua Rosalinnya aku yang warna rose goldnya. Terus bukan rose gold yang biasa, tapi kayak warna kayak oranye bling gitu loh. Padahal bagus sih Rosalind. Ini aku punya yang warna silver sama rose goldnya sama warna goldnya. Nah ini udah selesai di cure. Terakhir top coat. Oh ya, top coatnya itu semua manik-maniknya aku ikut top coat juga. Jadi biar manik-maniknya tuh nggak gampang karatan, terus nggak gampang ngekrek, nggak gampang putus juga, walaupun udah dikasih lem ya. Itu kalau aku trik dari aku. Apalagi yang ringstone itu kan biasanya kebanyakannya kan berlian yang diamond gitu. Kalau nggak dikasihin top coat dan nggak di cure, itu nanti hasilnya jadi kayak tayengan gitu loh. Nah ini terakhir top coat. Ini top coatnya aku kayaknya udah mau habis juga sih. Jadi agak susah ngeluarin top coatnya, harus dimiring-miringin dulu. Dipastikan top coatnya itu semuanya kena supaya lebih tahan lama dan awet. Dioles-oles lagi terus dioles-oles sampai semuanya bagus dan sempurna, baru nanti di cure. Aku tuh orangnya perfeksionis sih, jadi kalau ada yang top coat yang belum kena atau enggak cuman sedikit gitu, pasti nanti aku oles lagi dan ini hasilnya yang udah selesai. Bagus kan hasilnya? Warnanya juga nggak nabrak gitu, nggak bentrok. Dan yang terakhir ini aku pakai double tip.
Ini loh guys, di Shell ini. Sambil nunggu aku beresin dulu. Aku tutupin dulu biar aman aja, biar tidak ada debu-debu yang masuk atau menempel. Karena kalau ada debu pasti semuanya bakalan kayak beruntusan gitu loh. Terus juga bakalan jelek banget. Dan ini udah selesai, aku lagi masang-masangin ke tempat press on nails yang mau aku isi. Bagus kan? Ini videonya agak buram ya. Enggak, ini udah gak buram. Dan ini hasilnya. Thank you.